Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan saya Elvina Kolida Khuratul Ayun, mahasiswa MPGNIB UIN Malang. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan praktikum tentang zat tunggal dan zat campuran. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Samsul Susilowati selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan media dan bahan ajar UIN Malang. Nah, sebelum kita memulai praktikum, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi, yakni zat tunggal dan zat campuran. Nah, teman-teman lihat itu adalah peta konsep yang kita pelajari kali ini. Nah, materi itu dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Nah, zat tunggal ini dibedakan lagi menjadi dua, yakni unsur dan senyawa. Unsur ini dibagi menjadi tiga, yakni unsur logam, non-logam, dan semi logam. Sedangkan campuran itu dibagi menjadi dua, yakni heterogen dan homogen. Nah, sampai sini paham? Tahukah kamu berasal dari campuran apakah es teh dan es sirup itu? Nah, es teh terbuat dari campuran gula dan daun teh kering yang diseduh. Sedangkan kue yang sering kalian makan juga berasal dari campuran berbagai bahan. Setiap bahan yang dipakai untuk membuat es teh, es sirup maupun kue itu sendiri disebut sebagai materi. Jadi, apa ya pengertian dari materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang. Nah, setiap benda yang ada di sekitar kita merupakan materi, seperti halnya udara, uap air, minyak goreng, bensin, batu, kapur, gula, garam, dan benda-benda lain yang ada di sekitar kita. Nah, berdasarkan wujud materi dibedakan menjadi tiga, apa saja, yakni padat, cair, dan gas. Sedangkan berdasarkan komponen penyusunnya, materi dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Nah, apa sih zat tunggal? Zat tunggal adalah materi yang tersusun dari satu jenis zat, memiliki susunan dan komponen yang tetap. Zat tunggal dibedakan menjadi dua bagian, yaitu unsur dan senyawa. Nah, apa kira-kira unsur itu? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Ada tiga jenis unsur, yaitu unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi logam. Nah, contoh unsur logam yaitu emas, besi, dan perak. Sedangkan contoh unsur non-logam itu seperti oksigen, nitrogen, karbon, dan hidrogen. Sedangkan contoh unsur semi logam itu seperti silikon dan germanium. Sudah paham dari unsur? Sekarang kita lanjut ke senyawa. Senyawa adalah zat yang terbentuk dari berbagai jenis unsur dengan pembagian tertentu. Senyawa ini memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsurnya. Contoh senyawa adalah dua atom hidrogen dengan satu atom oksigen dapat bergabung membentuk molekul air atau biasanya disebut dengan H2O. Contoh lainnya adalah gula yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, dari sini sudah paham apa artinya unsur dan senyawa. Kita lanjut ke pengertian dari campuran. Ada yang tahu? Ya, campuran adalah materi yang tersusun oleh beberapa zat tunggal, baik berupa unsur atau senyawa.
campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, apa sih campuran homogen itu? Campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Bagian-bagian penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Contohnya seperti air gula, air garam, udara, perunggu, kuningan, dan emas putih. Nah, itu pengertian dari campuran homogen. Sekarang kita masuk ke campuran heterogen. Apa sih pengertian dari campuran heterogen? Campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna sehingga bagian-bagian penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya seperti es campur, campuran es dengan tepung terigu, dan campuran air dengan bubuk kopi. Nah, sudah paham kan sampai sini? Maka dari itu kita langsung saja ke praktikum untuk membedakan zat tunggal dan campuran homogen atau campuran heterogen. Oke, jadi kita melakukan eksperimen yang pertama, yakni bahan-bahan yang harus disiapkan. Yang pertama ada gelas, sendok, tepung terigu, minyak, gula, pasir, pewarna makanan, dan air. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menuangkan air pada 4 gelas. Gelas 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita masukkan tepung ke dalam gelas pertama. Yang kedua, kita masukkan minyak. Yang ketiga, kita masukkan pewarna makanan ke dalam gelas ketiga. Ada baunya ya. Dan yang terakhir, kita masukkan pasir. Gelas yang terakhir ini kita masukkan minyak 3 sendok, 2, dan 3. Tidak lupa kita campur dengan gula. Gulanya tidak banyak karena minyaknya tidak banyak. Nah, setelah itu kita aduk dari awal, dari tepung. Sudah. Setelah itu kita aduk yang pertama, ada minyak, yang ketiga kita aduk pewarna makanan, yang keempat kita aduk pasir-pasirnya, dan yang terakhir kita aduk campuran gula dengan minyak. Dari sini teman-teman bisa melihat mana yang tercampur sempurna dan tidak tercampur sempurna. Kita lihat
gelas yang pertama ini tepung. Nah, di sini masih ada endapannya. Kelihatan nggak? Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa tepung tidak tercampur sempurna. Sedangkan yang kedua, ini minyak. Nah, ini minyak dengan air tidak tercampur sempurna. Bisa dilihat dari sini. Nah, ini tidak tercampur sempurna. Yang ketiga, ini adalah campuran pewarna makanan dengan air. Nah, ini tidak bisa dibedakan antara air dan pewarna makanan. Maka dari itu disimpulkan air dan pewarna makanan tercampur sempurna. Dan yang ketiga, ini ada pasir, masih ada endapannya di bawah. Nah, ini tidak tercampur sempurna. Yang terakhir, ini gula dengan minyak, gulanya kita lihat. Ini tidak tercampur sempurna. Dari sini dapat disimpulkan bahwa yang tercampur sempurna adalah pewarna makanan dicampur dengan gula. Sekian eksperimen yang pertama. Dari sini teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Nah, ini eksperimen yang kedua. Yang pertama ada air hangat atau air panas, ada daun teh kering, ada gula, gelas, dan sendok. Nah, yang pertama kita masukkan dulu air hangat ke dalam gelas. Ini ada dua. Kita tutup lagi. Selanjutnya kita masukkan daun teh kering ke dalam botol pertama dan kita masukkan dalam botol yang kedua. Nah, botol yang kedua ini kita masukkan dengan gula. Nah, selanjutnya diaduk. Kita tunggu selama 5 menit. Setelah 5 menit, mari kita cek. Ini tadi yang tanpa gula. Kita lihat, sebenarnya warnanya sudah berubah dari warna air mineral menjadi warna kemerah-merahan orange atau kuning seperti itu. Namun di sini bisa dilihat tidak dapat tercampur sempurna. Nah, yang kedua, kita lihat lagi yang memakai gula. Kita lihat di bawahnya gulanya tidak ada, namun warnanya juga sudah berubah menjadi kuning. Namun dari daun teh ini tidak bisa tercampur sempurna. Maka dari itu percobaan atau eksperimen kedua ini merupakan campuran heterogen karena tidak tercampur sempurna. Seperti itu. Nah, tadi kita sudah mempelajari banyak hal. Kita sudah mempelajari tentang materi, apa itu materi, jenis-jenisnya, dan kita juga sudah melakukan eksperimen tentang zat yang dapat tercampur sempurna dan tidak dapat tercampur sempurna. Maka dari itu, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I ain't here for the money.